Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tepat jam 7 pagi, semua orang telah berkumpul di meja makan. Sesaat, Arion dan Aaron sempat terpana ketika melihat gadis asing itu. Mereka semua terlihat sebaya. "Lea, kamu cantik sekali," ucap Arion memuji Lea. "Terima kasih, Rion," jawab Alea pula dengan menundukkan kepala kecil sebagai bentuk rasa terima kasih khas nona muda. "Bukan kamu, Alea, tapi Lea," tegas Arion, membuat bibir Alea seketika mencebik, apalagi saat melihat Arion dan Aaron membuat gerakan tangan tos. Alex dan Gia hanya tersenyum saja melihat tingkah anak-anaknya. Alea adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga ini. Meski dia sebenarnya anak kedua, namun lebih terlihat seperti anak bungsu. Dinda pun diam-diam mengukirkan senyumnya tipis. Hari itu tak banyak yang Dinda lakukan di rumah ini. Dia hanya menghabiskan waktunya di kamar Alea. Sampai malam tiba dan semua orang mulai sibuk untuk entah mau melakukan apa. "Malam ini kakakku yang kedua akan membawa calon istrinya ke rumah ini, jadi kami akan bersiap untuk menyambutnya," tarang Alea seraya merias dirinya sendiri. "Setelah aku merias diri, aku juga akan meriasmu juga. Kata Mami, kamu pun harus ikut." "Tidak," tolak Dinda. Akhirnya dia buka suara setelah hampir 2 hari tidak membuka mulut itu untuk berucap. Alea bahkan cukup terkejut ketika mendengar suara lembut itu. "Kenapa?" tanya Alea. "Ini acara keluarga kalian. Aku tidak mau kehadiranku mengganggu. Aku akan menunggu di kamar. Aku akan makan malam di kamar. Aku tidak akan keluar," terang Dinda buru-buru. Dan mendengar itu, Alea jadi gusar sendiri. Dia langsung bangkit dan memeluk Lea erat. Alea tahu Lea masih belum sembuh dari trauma yang dideritanya. Kekerasan seksual yang dialami Lea pasti membuatnya tak ingin bertemu dengan banyak orang. "Baiklah, kamu akan tetap di sini. Nanti aku akan menemani kamu makan malam di kamar." "Terima kasih, Alea." "Jangan sungkan, Lea." Di tempat lain, Alden datang tepat waktu. Jam 7, dia menjemput Liora tepat di depan rumahnya. Alden datang menggunakan motor yang biasanya. Melihat motor itu, Liora hanya mampu tersenyum kecut. Dia sudah dandan cantik sekali. Masa harus menggunakan motor itu? "Al, lebih baik kita pakai mobilku saja." "Tidak, Leo, kita akan pergi menggunakan motorku." "Tapi..." "Cepatlah, keluargaku sudah menunggu." Dengan perasaan kesal, akhirnya Liora pun menurut. Dia mengangkat gaun malamnya dan duduk di atas motor itu. Tidak memakai helm karena Alden bilang dia lupa. Malam itu, Alden melajukan motornya dengan kecepatan tinggi dan melewati gang-gang sempit demi menghindari polusi. Liora benci sekali, sangat benci dengan perjalanan ini. Tubuhnya sakit semua dan rambutnya jadi berantakan. Saat tiba di depan rumah utama keluarga Carter, tampilannya sudah tak karuan. Namun kekesalan Liora seketika sirna saat dia lihat rumah megah ini. Di antara rambutnya yang berantakan, dia mengukirkan senyum lebar. "Ini rumahmu, Al?" "Bukan, ini rumah kedua orang tuaku." "Apa setelah menikah kita akan tinggal di sini?" "Tidak, kita akan tetap tinggal di apartemenku atau bahkan menyewa kos-kosan yang lebih kecil. Gajiku sepertinya belum cukup untuk kita berdua tinggal di apartemen itu. Uang sewanya pasti naik." Mendengar itu, Liora menganga, sangat terkejut. Bagaimana bisa Alden jadi perhitungan? "Apa?" ulang Liora seolah tak percaya dengan apa yang dia dengar.
Kamu tidak mau? Kalau begitu, pakai uangmu saja untuk menyewa apartemen yang lebih besar, balas Alden lagi dengan senyum kecil, tersenyum seperti benalu yang siap menempel pada inangnya. Dan mendengar itu, Liora sungguh merasa tak suka. "Ayo masuk, aku akan memperkenalkanmu pada keluargaku," ucap Alden, seketika membuyarkan keterkejutan Liora atas apa yang baru saja dia kenal. Untuk pertama kalinya, Liora melihat sisi Alden yang seperhitungan itu. "Tunggu, aku rapikan rambutku dulu," jawab Liora, meski hatinya masih sedikit kesal, namun dengan cepat dia merapikan rambutnya. Mungkin Alden memang pelit, tapi dia yakin keluarganya yang lain tidak akan seperti itu. Diam-diam, Liora sudah menghafal seluruh keluarga Alden, mulai dari kedua orang tuanya, adik-adiknya, dan kakaknya. Nyonya Jia dan Tuan Alex pasti akan memberikan yang terbaik untuknya, karena dia akan jadi menantu di keluarga ini. Setelah dirasa rapi, dia dan Alden akhirnya masuk. Kedatangan mereka berdua langsung disambut oleh seluruh keluarga Carter, kecuali Raiden, karena hingga kini dia belum juga pulang ke rumah. Liora sedikit terkejut saat dia lihat penampilan semua orang. Alex dan Jia hanya menggunakan baju sederhana. Begitu juga dengan Alea yang hanya merias wajahnya saja. Sementara bajunya pun terlihat santai. Apalagi si kembar Arion, kedua pemuda itu bahkan hanya menggunakan sebuah t-shirt. Sementara Liora, malam ini dia menggunakan gaun malam yang begitu mewah. Liora malah merasa saat ini dia bukan bagian dari keluarga ini. "Selamat datang sayang, Mami senang sekali. Akhirnya Alden memperkenalkan kamu pada semua keluarga," sambut Jia. Dia tersenyum dan memberikan pelukan hangat. Namun penampilan Jia yang sederhana membuat Liora tak suka. Dia merasa seperti dipeluk oleh pelayannya di rumah. Sementara Alex hanya diam saja, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Entahlah, malam ini seolah sedang ada yang mengganggu pikirannya. Setelah sambutan singkat itu, mereka semua segera menuju meja makan untuk makan malam bersama. Saat ini, waktu sudah menunjukkan hampir jam 8 malam. Liora makin tercengang saat melihat hidangan di atas meja, tidak sebanyak dan semewah yang dia harapkan. Ini semua terlihat hanya seperti makan malam biasa bagi Liora. Bahkan saat makan malam itu, Alea pergi meninggalkan mereka semua. Sungguh tidak sopan, pikir Liora. Namun Liora masih menahan diri atas sambutan yang tidak berkesan ini. Dia masih coba tersenyum dan mengikuti semua alurnya. Liora yakin saat mereka membicarakan tentang pernikahan nanti, Jia dan Alex akan memberikan pernikahan yang luar biasa bagi mereka. Liora tahu jika pernikahannya dengan Alden nanti adalah pesta pertama di keluarga ini. Dan selepas makan malam, mereka semua berkumpul di ruang tengah. Lagi-lagi ada yang pergi. Arion dan Aaron pamit masuk ke kamarnya lebih dulu. Sebenarnya bukan benar-benar langsung ke kamar mereka masing-masing, namun menemani Lea di dalam kamarnya. Arion dan Aaron tahu jika tadi Alea pasti menemani Lea makan malam di kamar. Melihat kepergian Arion dan Aaron sontak saja membuat Liora semakin kesal. Dia benar-benar merasa tidak diperlakukan spesial malam ini, padahal dia adalah ratunya. "Mam, aku dan Liora akan segera menikah," ucap Alden, memulai pembicaraan di antara mereka berempat. Memang hal inilah yang akan dia sampaikan malam ini. Mendengar ini, Liora pun tersenyum, menunggu sahutan antusias dari Alex dan Jia. "Baguslah sayang, Mami sangat bahagia mendengarnya,"
balas Gia. Dia benar-benar bersyukur untuk kabar ini. Kapan rencana kalian akan mendaftarkan pernikahan? Karena tidak ada pesta, sebaiknya dipercepat saja. Timpal Gia lagi sebuah penjelasan yang membuat Liora langsung mendelik. Tanpa pesta? Tanya Liora tanpa sadar, seolah menuntut penjelasan untuk kalimat yang dia tanyakan. Iya sayang, pernikahan kalian tidak akan diadakan pesta. Langsung saja daftarkan ke catatan sipil. Tapi bagaimana bisa? Liora, potong Alden seraya menyentuh lengan sang kekasih, sebuah isyarat agar Liora diam. Dan Liora memang diam, namun dia sungguh merasa geram. Pesta mewah adalah salah satu impiannya saat menikah dengan Alden. Lalu, apa ini? Tidak ada pesta dan hanya catatan sipil. Liora menggeleng pelan. Itu sama saja bukan sebuah pernikahan baginya. Tidak ada gaun mewah, tidak ada cincin berlian sebagai mas kawin, tidak ada pesta sehari semalam dan dia ratunya. Tidak bisa begini, batin Liora. Sepanjang pembicaraan mereka malam itu, Alex masih terus diam, membuat Liora sampai kehabisan kata-kata menghadapi keluarga ini.